Nobody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya mau membuat video edukasi bersama Ibu Fitria yang mempunyai anak berusia 6 tahun. Nah, dengan judul kekerasan seksual pada anak usia dini dengan medianya yaitu PowerPoint atau PPT. Nah, di sini saya mau ngasih tahu nih ke kalian apa sih barang bawaan saya buat mengedukasi. Yang pertama, saya bawa printan dari PPT yang sudah saya buat. Ini saya print untuk dikasih kepada orang tua karena untuk ketika saya sedang menjelaskan mereka bisa sambil membaca. Selanjutnya saya bawa catatan kecil dan juga membawa tentunya laptop dan membawa meja belajar, lalu membawa tongsis buat memvideokan agar videonya tetap stabil dan tidak goyang-goyang. Mari kita sama-sama menonton video edukasi saya bersama Ibu Fitria. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Satyana dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya bersama Ibu Fitria yang memiliki anak perempuan berusia 6 tahun yang bernama Aira Sakila Khairina. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Fitria yang sudah berkenan. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk mengedukasi atau menginformasikan tentang kekerasan seksual pada anak usia dini. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kekerasan seksual, ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual, dan cara pencegahannya. Sebelumnya, Ibu tahu nggak sih kekerasan seksual pada anak usia dini itu apa? Nggak tahu ya. Jadi izin saya memulai ya, Bu. Ya. Jadi apa sih itu kekerasan seksual? Nah, kekerasan seksual merupakan tindakan yang bisa melukai fisik maupun psikis. Seksual berkaitan dengan aktivitas seksual yang seharusnya dilakukan oleh pasangan yang sah secara agama dan negara. Jadi, kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan salah satu hal yang sama sekali tidak dibenarkan. Kekerasan seksual merupakan terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Kekerasan seksual pada anak usia dini adalah tindakan yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang yang lebih dewasa dan mengerti mengenai hukum seksual, namun nekat melakukannya kepada anak-anak di bawah umur. Anak di bawah umur masih belum mengerti dan tidak memiliki pilihan, sehingga mereka terpaksa atau bahkan sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh pelaku. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, anak terlihat murung dan tidak semangat untuk menjalani hidup. Yang kedua, berbicara atau bertanya tentang pelecehan seksual. Yang ketiga, menunjukkan perilaku seksual yang melebihi usianya. Yang keempat, sering mengalami mimpi buruk. Yang kelima, prestasinya terlihat menurun karena kekurangan kefokusan dalam belajar. Yang keenam, berjalan dengan tak biasa. Yang ketujuh, adanya perubahan nafsu makan dan suasana hati. Yang kedelapan, merasa sakit di area genital karena penyakit menular seksual. Yang kesembilan, sering menangis. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kekerasan seksual pada anak usia dini. Yang pertama itu sodomi. Sodomi itu merupakan salah satu tindakan pelecehan seksual di mana alat kelamin masuk ke anus. Yang kedua, pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang mengarah pada suatu pemaksaan. Pemaksaan ini seringkali membuat korbannya mengelak, namun tetap dilakukan hingga korban tak mampu berkutik. Yang ketiga itu pencabulan. Pencabulan merupakan salah satu tindakan seenaknya dari pelaku kepada korban
yang bisa mengurangi kehormatan. Pada hal ini biasanya disertai juga dengan kekerasan dan juga paksaan. Yang keempat itu incest. Incest merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga. Incest merupakan suatu kelainan seksual yang dilakukan oleh sesama keluarga. Nah, Ibu, keluarga juga bisa menjadi pelaku terhadap kekerasan seksual anak usia dini. Jadi Ibu benar-benar harus ngawasin anak secara baik. Yang selanjutnya itu dampak jika anak mengalami kekerasan seksual. Nah, dampaknya itu ada dua, dampak fisik sama dampak psikis. Nah, dampak fisik itu seperti mempunyai penyakit yang bisa menyerang seperti sifilis, gonore, bahkan bisa terserang virus HIV. Tentu saja hal ini menyebabkan kerugian bagi anak hingga masa depannya. Nah, dampak psikisnya itu anak bisa mengalami dampak psikis, dia bisa terkena depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan makan, dan masalah seksual. Masalah seksual bisa jadi serius seperti fobia terhadap hubungan seks, atau juga bisa terbiasa melakukan kekerasan pada saat berhubungan seksual. Hal ini mengakibatkan depresi yang diderita anak adalah bisa menyukai diri sendiri hingga bunuh diri. Lalu yang selanjutnya itu cara mencegah kekerasan seksual pada anak usia dini. Nah, cara-caranya itu yang pertama mengajarkan anak tentang anggota tubuhnya. Nah, ibu perlu mengajarkan bagian-bagian tubuh anak, termasuk organ-organ intinya. Meskipun nanti ibu akan merasa malu atau tabu untuk mengenalkan bagian intim kepada anak. Tapi hal ini penting, Bu. Pengenalan ini penting dilakukan sebagai dasar edukasi seksual kepada anak. Jadi bila ingin menjaga anak dari perilaku menyimpang, salah satunya cara menghindari pelecehan seksual adalah pengenalan anggota tubuhnya. Yang kedua, mengajarkan anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh atau tidak boleh dilihat orang lain. Nah, setelah mengajarkan anak tentang anggota tubuhnya, ibu perlu menekankan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain seperti dada, kemaluan, atau bokong. Selain itu, pelecehan seksual pada anak juga dapat dicegah dengan mengajari anak rasa malu untuk memperlihatkan bagian-bagian intim kepada orang lain. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk mewaspadai orang yang tidak dikenal. Cara untuk menghindari pelecehan seksual berikutnya adalah mengajarkan anak untuk waspada. Anak juga perlu diajarkan untuk waspada terhadap orang yang tidak dikenal. Jika ada orang yang tidak dikenal berusaha mendekatinya, termasuk memberikan barang atau makanan, ajarkan anak untuk tidak tergoda, apalagi orang tersebut sampai mengajak anak untuk ikut dengannya. Yang selanjutnya itu yang keempat, mengajarkan anak apa yang harus dilakukan jika ada orang yang tidak dikenal ingin menyentuhnya. Pelecehan seksual pada anak salah satunya dapat dicegah dengan mengajarkan anak bagaimana untuk bertindak. Selain waspada, ibu juga perlu mengajari si kecil untuk bertindak defensif seperti berkata tidak, lari, atau berteriak minta tolong. Ini penting untuk diajarkan jika ada orang asing yang ingin melihat atau menyentuh bagian-bagian tubuh anak. Yang kelima, selalu memantau anak saat bermain atau melakukan aktivitas di luar. Nah, ibu perlu melakukan pemantauan terhadap anak saat bermain dan melakukan aktivitas di luar rumah sangat penting. Sebab pelecehan seksual pada anak sering terjadi saat si kecil bermain di luar rumah. Kurangnya pemantauan orang tua akan memicu para pelaku pelecehan seksual untuk menghancurkan aksinya. Sebaliknya, pemantauan anak yang baik akan menurunkan niat pelaku untuk menjalankan aksinya. Nah, yang terakhir itu yang harus dilakukan orang tua ketika anak mengalami kekerasan seksual. Yang pertama itu usahakan tetap tenang dan tidak panik.
Ketika anak mengungkapkan kondisi yang ia alami, sebisa mungkin ibu mendengarkan dulu dengan seksama dan tenang. Jika merasakan kesulitan mengatur emosi, minta waktu sejenak untuk menenangkan diri, baru kembali mendengar. Setelah cukup tenang, barulah tanyakan kepada anak apa yang ia rasakan, apakah anak merasa takut, cemas, atau bingung. Berikan situasi yang aman dan nyaman untuk anak bercerita. Yang kedua, dengarkan cerita anak tanpa menghakimi. Nah, ibu dengarkan apa yang disampaikan oleh anak, dan buru-buru memotong dan memberikan banyak pertanyaan untuk segera ia jawab, karena dapat membuat anak merasa bingung dan tertekan. Jadi, cobalah memberikan perhatian penuh, kasih sayang, dan kepercayaan atas apa yang disampaikan anak. Yang ketiga itu berikan dukungan. Nah, untuk support orang tua dalam mendampingi anak diperlukan. Support orang tua dalam mendampingi anak sangat diperlukan. Cara mengatasi anak yang mengalami pelecehan seksual ini begitu penting perannya. Dukungan dapat diberikan dengan mempercayai cerita anak dan meyakinkan anak bahwa orang tua akan memberikan perlindungan. Ucapkan terima kasih kepada anak karena mau bercerita dan tidak menyimpan rahasia. Nah, yang keenam selanjutnya memeriksa anak ke dokter. Nah, pada kondisi tertentu orang tua bisa membawa anak untuk cek kesehatan kepada dokter. Anak korban pelecehan seksual bisa diperiksa, tapi harus lapor ke polisi dulu. Nantinya siswi dapat untuk cek kesehatan. Yang terakhir, laporkan pada pihak berwajib. Nah, ibu jangan ragu untuk melaporkan kasus pelecehan seksual pada anak. Laporkan kepada pihak berwajib untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar diproses lebih lanjut. Tindakan ini sangat berarti demi mencegah munculnya korban berikutnya. Terus dampingi anak ketika mengalami kejadian traumatis seperti pelecehan seksual. Berikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan agar anak tetap bisa cerita menjalani hidup. Nah, ibu, sekian dari saya. Jadi seperti itu Bunda mengenai kekerasan seksual pada anak usia dini. Apakah Bunda ada yang ingin ditanyakan mengenai temanya atau ingin cerita curhat itu? Ya, itu aja. Terima kasih sudah bisa hadir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.